Mengutip dari Soekarno, belajar tanpa berpikir tidaklah berguna. Tetapi yang berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Nah, hari ini saat ini kita akan bersama-sama untuk belajar dan berpikir beberapa menit ke depan perihal hukum agraria. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Saya Barlian Tatawinarta dan saya Estrina Ruru. Kami mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hukum Bisnis kelas I. Tujuan kami untuk membuat vlog ini adalah untuk menyosialisasikan ilmu hukum, khususnya hukum pertanahan, kepada masyarakat sekaligus menjadi prasyarat UTS kami, yang kami akan membahas tentang peralihan hak atas tanah primer melalui pemasukan tanah dan bangunan menjadi setoran modal perseroan yang sering kita kenal dengan kata inbreng. Bicara perseroan terbatas adalah satu bentuk yang paling diminati oleh seluruh organisasi usaha yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Menyatakan bahwa pasal 1 angka 1 bahwa perseroan terbatas selanjutnya disebut dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha bersama dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pendirian, pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham perseroan agar syarat ini sah menurut hukum Fide pasal 7 ayat 2. Sehingga kewajiban para pendiri perseroan dalam menyetorkan modal ke dalam perseroan dimaksudkan supaya perseroan memiliki modal awal dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian pertanyaan mendasarnya adalah, lalu bagaimana jika penyetoran modal tersebut dilakukan dengan menyetorkan bentuk lain selain uang? Dalam hal ini adalah tanah. Begini, proses penyertaan aset non-tunai yang disebut dengan inbreng bisa berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, maupun hak milik atas satuan rumah susun. Kata inbreng itu sendiri diambil dari bahasa Belanda yang berarti penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang atau harta. Inbreng tanah yang jadi setoran modal secara aturan penyerahan tanah merupakan objek pajak pertambahan nilai atau PPN, sehingga dianggap menjadi penjualan atas tanah yang kemudian disetor menjadi modal perseroan. Dalam hal ini, perseroan bisa dianggap membeli tanah dan bangunan dalam waktu bersama dengan modal dari salah satu pemegang saham. Jadi, pemegang saham yang ingin menyertakan aset non-tunainya ke dalam perusahaan adalah bentuk investasinya. Transaksi dengan inbreng diatur dalam pasal 10 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang menyebutkan penyertaan wajib pajak dalam pemodalan suatu badan dapat dipenuhi dengan setoran tunai atau peralihan harta. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan juga penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai juga diperbolehkan. Hal tersebut mengacu pada ketentuan yakni pasal 34 ayat 1. Penyetoran sisa modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Dan ayat 2, yakni dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Dalam ayat ketiga, penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih yang jangka waktunya 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah rapat umum pemegang saham memutuskan penyetoran saham tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut, penyetoran modal dalam sebuah perseroan juga dapat dilakukan dengan menggunakan tanah, yang mana terhadap status tanah tersebut akan terjadi pengalihan hak sejak ditandatanganinya
akta pemasukan atau inbreng ke dalam perusahaan sebagaimana dalam pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan pasal 113 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Proses penyertaan atas modal dalam bentuk non-tunai ini, atau disebut dengan imbreng, ini tentu saja perlu memperhatikan beberapa hal. Dari segi peraturan, termasuk dalam keperluan pajak. Karena aset yang disertakan sebagai modal bukan dalam bentuk tunai atau uang, maka aset ini harus dilakukan penilaian dari jasa penilai profesional dan independen. Di mana cara penilaian dan penyertaan modalnya yang berupa tanah dan bangunan maupun satuan rumah susun ini harus dinilai berdasarkan pada nilai yang wajar dan disesuaikan dengan nilai pasar. Dan begitu juga nilai dari tanah maupun rumah susun ini ditaksir dengan kondisi pasar saat ini. Contoh, Menteri BUMN Dahlan Iskan resmi mengalihkan seluruh aset PT Pengerukan Indonesia atau Rukindo Persero kepada PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero atau Pelindo 2, menyusul dengan terbitnya surat nomor S95 MBU/2012. Di sini beritanya seluruh aset Rukindo sudah diimbrengkan ke Pelindo, kata Dahlan Iskan ketika ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Selasa tanggal 24 bulan 7. Dan dalam surat itu Dahlan meminta 3 hal. Yang pertama, rencana pengalihan saham negara di PT Rukindo kepada PT Pelindo 2, kecuali aset berupa lahan, galangan kapal yang dialihkan kepada PT DKB dalam kerangka restrukturisasi dan penyelamatan perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk merealisasikan rencana imbreng, manajemen PT Rukindo diminta untuk menunjuk konsultan appraisal untuk melakukan penilaian terhadap saham perseroan berdasarkan nilai pasar yang ada. Kemudian ketiga, hasil penilaian terhadap saham Rukindo yang dilakukan oleh konsultan appraisal tersebut agar disampaikan kepada Menek BUMN. Hasil penilaian itu menjadi dasar untuk besarnya penyertaan modal negara ke dalam PT Pelindo 2. Mengenai ketentuan perpajakan untuk inbreng, pada dasarnya dilakukan sama halnya dengan mekanisme jual beli seperti biasanya, sehingga bisa disimpulkan bahwa pajak penghasilan atas tanah yang disertakan sebagai modal di mata perpajakan ini karena pemilik tanah bisa mendapatkan saham yang nilainya sama dengan nilai tanah yang ia serahkan. Nah, adapun cara untuk melakukan proses imbreng, karena penyertaan modal atas tanah ataupun rumah susun ini harus sah dan legal di mata hukum dengan memasukkan tanah dan bangunan maupun rumah susun sebagai penyertaan modal perusahaan, itu artinya aset pribadi tersebut sepenuhnya menjadi kekayaan milik perusahaan. Dan penyertaan modal non tunai ini bisa disertakan bersamaan dengan Anda melakukan pendirian perusahaan. Tetapi dalam hal ini PT masih perlu proses pengesahannya. Bisa ditanyakan kepada notaris jika sudah sampai di mana proses pendaftarannya pada sistem administrasi atau administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Jika sudah ada dalam posisi tidak keberatan menteri, maka sebaiknya menunggu SK Menteri keluar. Setelah itu baru lanjutkan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dalam pelaksanaan imbreng atau aset-aset yang dimaksud, karena jika dilakukan di tengah jalan, maka akan menghambat proses SK Menteri. Nah, namun jika masih di dalam entry data atau DIAN 1, kita bisa melakukan permohonan pembuatan akta perubahan atau perbaikan yang mengubah tentang setoran modal yang dimaksud. Akan tetapi, catatannya, bila penyertaan modal perusahaan non-tunai ini setelah perusahaan didirikan dan telah beroperasi, maka Anda harus melakukan penambahan modal, yaitu melalui mekanisme RUPS luar biasa yang sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 41 ayat 1. Sedangkan untuk peralihan yang dimaksud pemasukan atas tanah dan bangunan maupun rumah susun ke dalam perusahaan ini juga sudah diatur dalam beberapa peraturan seperti di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA. Kemudian diatur pula dalam peraturan Kepala BPN RI nomor 1 tahun 2010 dan berbagai macam peraturan lainnya. Penyertaan aset non tunai ini dalam PT harus dilakukan dalam sistem rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPS-LB yang dibuat dengan akta notaris kemudian dilaporkan kepada Kemenkumham. Perubahan modalnya karena pemasukan tanah dan bangunan tersebut menjadi modal PT, kemudian dilaksanakan dengan menandatangani akta pemasukan di hadapan PPAT. Nah, jadi juga harus menyertakan urusan Anda yang terkait dengan perpajakan aset tanah dan bangunan maupun rumah susun tersebut. Nah, setelah itu Anda perlu melakukan pendaftaran tanah, pemeliharaan data untuk melakukan balik nama atas tanah dan bangunan maupun rumah susun tersebut menjadi nama PT. Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal di mana harta PT terpisah dengan harta pribadi pemegang saham seperti dijelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Ya, para pendirinya, calon pemegang sahamnya, PT menyetorkan modalnya berbentuk uang tunai, aset, kemudian goodwill ataupun kecakapan nama baik. Kesimpulannya sekarang, para pemegang saham menyetorkan modal dalam bentuk aset pribadi dalam harta kekayaan PT, maka hal tersebut perlu diperhitungkan dengan sejumlah saham. Perbuatan hukum yang disebut sebagai imbreng atas setoran modal yang dimaksud selanjutnya harus dilakukan balik nama, ya, dari semula atas nama pemegang saham menjadi ke atas nama PT. Ya, kita lanjut penutup. Mengutip dari Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Di depan seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh yang baik. Di tengah guru harus menciptakan prakarsa atau ide. Dan dari belakang guru harus memberikan dorongan ataupun arahan. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk dosen Ibu Dr. Diana Riana Pitupulu, SH, MH, MKN, MSc yang telah memberikan contoh dan arahan yang baik kepada kami. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih.